Tahukah kalian bahwa sebenarnya bumi bergerak? Coba lihat, ini adalah rotasi, yaitu gerakan bumi berputar pada porosnya sendiri. Kecepatan rotasi bumi adalah 1760 km per jam atau sekitar 470 meter per detik. Kalau ini namanya revolusi bumi, yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari. Kecepatan revolusi bumi adalah 107.000 km per jam atau 336 kali lipat lebih cepat daripada kecepatan mobil Ferrari. Namun, mengapa kita tidak bisa merasakan kecepatan itu? Kita tidak bisa merasakan kecepatan bumi karena bumi selalu bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, sebagai contohnya, ketika kalian sedang berada di pesawat atau kereta yang sedang berjalan dengan kecepatan konstan dan stabil, apakah kalian dapat merasakan bahwa kalian sedang bergerak dengan kecepatan tinggi? Jawabannya adalah tidak. Kalian bisa duduk dengan tenang, bahkan tidur. Lebih jauh lagi ketika pramugari datang memberikan minuman, apakah air di gelas itu berguncang? Jawabannya adalah tidak, karena pesawat sedang bergerak dengan kecepatan konstan. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, dengan arah perputaran dari arah barat ke timur. Masa rotasi bumi memerlukan waktu 23 jam, 56 menit, dan 4,091 detik, atau dibulatkan 24 jam. Rotasi bumi menimbulkan berbagai peristiwa atau fenomena yang membawa dampak pada kehidupan kita di muka bumi ini. Dampak rotasi bumi yang pertama yaitu pergerakan semu harian benda-benda langit, termasuk matahari. Setiap hari kita menyaksikan matahari seolah-olah terbit dari sebelah timur, lalu tenggelam di sebelah barat. Itu disebut sebagai gerak semu, karena sebenarnya bukan matahari yang mengelilingi bumi, tetapi bumilah yang berotasi dari arah barat ke sebelah timur. Jadi seolah-olah matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Seperti ketika kita sedang naik di mobil yang sedang berjalan, maka kita melihat seolah-olah pohon-pohon itu bergerak ke belakang. Padahal tidaklah demikian yang terjadi sebenarnya. Yang sebenarnya terjadi adalah kita yang bergerak maju dan pohon-pohon itu diam. Ini disebut sebagai gerak semu. Demikian juga dengan matahari yang seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam ke barat. Jadi, bisa kalian pahami kan? Dampak berikutnya adalah pergantian siang dan malam. Belahan bumi yang mendapatkan sinar matahari mengalami siang, sedangkan bagian bumi yang tidak mendapatkan sinar matahari mengalami malam. Dampak berikutnya adalah perbedaan waktu. Akibat dari rotasi bumi, maka tempat-tempat yang berada di sebelah timur mengalami siang terlebih dahulu daripada tempat-tempat yang terletak di sebelah barat. Oleh karena itu, pada setiap negara dan wilayah memiliki penghitungan waktu sendiri yang didasarkan pada Greenwich Mean Time. Pembagian waktu berdasarkan garis bujur ditetapkan berdasarkan 0 derajat yang melintas di kota Greenwich. Garis bujur adalah garis hayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan. Karena bumi berbentuk bulat 360 derajat dan kala rotasi bumi adalah 24 jam, maka setiap selisih 1 derajat bujur, maka selisih waktunya adalah 1 dibagi 360 derajat kali 24 jam sama dengan 4 menit. Untuk menyeragamkan pembagian waktu di seluruh dunia, maka bumi dibagi menjadi 24 daerah waktu. Meridian Greenwich terletak di tengah-tengah zona waktu. Masing-masing daerah waktu memiliki selisih waktu 1 jam dengan lebar 15 derajat bujur. Setiap 15 derajat bujur, waktunya selisih 1 jam. Wilayah yang terletak di sebelah timur Greenwich, maka waktu menjadi 1 jam terlebih dahulu, mendahului 1 jam pada setiap zona. Wilayah yang terletak di sebelah barat Greenwich atau bujur barat, maka waktunya tertinggal 1 jam, atau lebih mundur 1 jam pada setiap zona. Dampak berikutnya dari rotasi bumi adalah pembelokan arah angin. Menurut hukum Weisbeller, udara akan mengalir dari daerah yang bertekanan tinggi menuju daerah yang bertekanan rendah, sehingga udara dari kutub utara dan kutub selatan akan bertiup menuju garis khatulistiwa. Namun, karena pengaruh rotasi bumi, udara itu akan dibelokkan menuju ke timur sesuai dengan arah rotasi bumi, yaitu dari barat menuju ke timur.
Dampak rotasi berikutnya yaitu pembelokan arah arus laut. Seperti arah angin, maka arus laut juga menyimpang sesuai dengan arah rotasi bumi. Arah arus laut dipaksa membelok ketika dia sudah sampai di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Pembelokan arus laut berdampak pada pembelokan arah kapal-kapal yang berlayar di samudera yang luas, sehingga kapal perlu mengatur arah jalur tujuan. Dampak berikutnya adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi di permukaan bumi. Bumi berbentuk bulat pepat, artinya menggembung di bagian khatulistiwa. Hal ini menyebabkan gravitasi di kutub utara dan kutub selatan lebih besar daripada gravitasi bumi di khatulistiwa. Bumi selalu berotasi, dan gaya yang bekerja disebut gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal ini yang menyebabkan bentuk bumi menjadi menggembung. Jadi, jarak antara pusat bumi dengan ekuator lebih besar daripada jarak antara pusat bumi ke kutub utara maupun kutub selatan. Oleh karena itu, gaya gravitasinya juga berbeda. Di ekuator, gaya gravitasinya lebih kecil karena jarak dari ekuator ke pusat bumi lebih besar. Sedangkan di kutub utara dan kutub selatan, gaya gravitasinya lebih besar karena jarak antara kutub utara dan selatan ke pusat bumi lebih pendek. Perbedaan gravitasi bumi ini berdampak pada pengaturan kecepatan dan ketinggian terbang satelit. Adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari disebut bidang ekliptika. Pada saat mengorbit ke matahari, bumi selalu miring 23,5 derajat terhadap garis yang tegak lurus ekliptika. Kala revolusi bumi dalam satu kali berevolusi adalah 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, atau 365 seperempat hari. Bumi berevolusi dengan arah berlawanan dengan jarum jam, yaitu dari barat ke timur. Nah, pergerakan bumi ini tentu saja memberikan dampak terhadap kehidupan di bumi. Dampak revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi yaitu yang pertama, gerak semu tahunan matahari. Sering muncul pertanyaan, kenapa matahari setiap hari terbit tidak selalu muncul dari tempat yang sama, melainkan bolak-balik, terkadang agak miring ke utara dan terkadang agak miring ke selatan. Ketika terbitnya matahari dari arah timur tapi agak bergeser ke utara, maka batas maksimalnya adalah 23,5 derajat lintang utara. Demikian juga jika ketika terbit matahari agak cenderung dari arah timur agak selatan, maka batasnya adalah 23,5 derajat lintang selatan. Nah, 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan ini disebut sebagai garis balik, karena matahari akan balik kalau sudah berada pada batas itu. Gerakan inilah yang sering kita sebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Ini merupakan dampak dari revolusi bumi. Seperti yang bisa kalian amati pada gambar, pada tanggal 21 Maret, matahari tepat pada 0 derajat.
Dilihat dari bumi, matahari terbit dari arah timur tepat. Sedangkan pada tanggal 21 Juni, ketika terbit, matahari seolah-olah geser ke sebelah utara pada 23,5 derajat lintang utara. Lalu ketika tanggal 23 September, matahari kembali di 0 derajat. Jika dilihat dari bumi, matahari terbit tepat dari arah timur. Pada tanggal 22 Desember, matahari terbit agak bergeser ke selatan pada 23,5 derajat lintang selatan. Dan pada tanggal 21 Maret, matahari kembali di garis khatulistiwa atau 0 derajat. Jika dilihat dari bumi, matahari terbit tepat dari arah timur. Dampak revolusi bumi berikutnya yaitu perubahan lamanya siang dan malam. Setiap tanggal 21 Maret dan 23 September, semua tempat di belahan bumi, kecuali kutub utara dan kutub selatan, mengalami lamanya siang dan malam yang hampir sama, yaitu 12 jam siang dan 12 jam malam. Pada tanggal 21 Juni, yaitu ketika matahari berada pada posisi paling utara, yaitu pada 23,5 derajat lintang utara, pada belahan bumi utara, mengalami siang yang lebih lama daripada malam hari. Sedangkan di kutub selatan mengalami hal sebaliknya, yaitu malam hari lebih panjang daripada siang hari. Ketika itu, di kutub utara terjadi matahari bersinar 24 jam. Artinya sepanjang hari mengalami siang hari. Dan sebaliknya, di kutub selatan mengalami malam selama 24 jam. Pada tanggal 22 Desember, yaitu ketika matahari berada pada posisi paling selatan, yaitu pada 23,5 lintang selatan, yang terjadi di kutub utara adalah matahari bersinar lebih pendek, artinya siang hari lebih sebentar daripada malam hari. Dan sebaliknya, di belahan bumi selatan mengalami malam yang lebih pendek daripada siang. Wilayah kutub utara ketika itu selama 24 jam tidak mendapatkan sinar matahari, sehingga mengalami malam 24 jam, dan sebaliknya di kutub selatan ketika itu mengalami siang 24 jam. Dampak revolusi berikutnya yaitu pergantian musim. Setiap wilayah di muka bumi memiliki musim yang berbeda-beda sesuai dengan intensitas cahaya matahari yang didapatkannya. Wilayah yang terletak antara garis khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan, yaitu pada 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan, hanya mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, seperti Indonesia ini. Contohnya adalah Jepang, Korea, dan juga Australia. Dampak berikutnya adalah perubahan kenampakan rasi bintang. Rasi bintang adalah susunan bintang-bintang yang bisa dilihat dari bumi dan membentuk pola tertentu. Bintang-bintang membentuk sebuah rasi yang sebenarnya bintang itu tidak terletak pada letak yang berdekatan. Karena letak bintang itu sangat jauh, maka jika diamati dari bumi, seolah-olah bintang itu berdekatan dan membentuk pola tertentu. Rasi bintang yang kita kenal misalnya Taurus, Aries, Pisces, Aquarius, dan lain sebagainya. Akibat dari revolusi bumi, maka bintang-bintang yang terlihat dari bumi seolah-olah bentuknya selalu berubah. Dan dampak terakhir dari revolusi bumi adalah kalender Masehi. Kalender Masehi itu contohnya bulan Januari, Februari, Maret, sampai Desember, dan tahunnya juga seperti sekarang ini, tahun 2023. Perhitungan kalender Masehi ini didasarkan pada kala revolusi bumi mengelilingi matahari, di mana waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari satu kali putaran yaitu 365 lebih seperempat hari. Inilah yang kita sebut 1 tahun. Kelebihan seperempat hari ini dikumpulkan selama 1 tahun menjadi 1 hari dan diletakkan pada tanggal 29 Februari. Jadi tanggal 29 Februari tidak ada di setiap tahun loh ya, tapi hanya ada 4 tahun sekali. Nah, tahun di mana ada tanggal 29 Februari itu disebut tahun kabisat, yaitu tahun yang habis jika dibagi 4. Misalnya tahun 2012, tahun 2016.